Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kita pada kali ini di pembelajaran Agenda 2 Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil. Sebelum kita mulai pembelajaran Agenda 2 ini, saya ingin memperkenalkan saya Rahmatullah Wijaiswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Baik, untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan memasuki pembelajaran pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada Agenda 2. Nah, tentunya ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya Agenda pertama. Dalam pembelajaran Agenda pertama, Bapak Ibu dan teman-teman sudah berhasil merumuskan berbagai isu-isu di organisasi yang akan menjadi fokus perhatian Bapak Ibu dan teman-teman untuk menyusun sebuah gagasannya. Selanjutnya dalam pembelajaran kita di Agenda 2 ini, Bapak Ibu dan teman-teman nanti akan mencoba bagaimana rumusan gagasan yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman tentukan. Maka di sini nanti kita akan coba internalisasikan dengan nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua kita mengikuti pembelajaran ini agar nanti kita bisa langsung mempraktikkannya. Aneka yang sudah Bapak Ibu dan teman-teman pahami dan rasakan bahwa nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai yang baik bagi kita sebagai aparatur sipil negara. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita membahas terkait dengan Agenda 2 ini, maka di sini saya ingin menyampaikan struktur program secara keseluruhan. Nah, di sini nilai dasar PNS Aneka ini merupakan agenda kedua yang kelanjutan dari agenda pertama sikap dan perilaku bela negara. Dua nilai ini nantinya akan kita selalu internalisasikan dalam peran dan kedudukan kita sebagai PNS. Nah, tentunya nanti dalam waktu dekat kita juga akan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan aktualisasi di masa habituasi sekitar 30 hari. Output atau outcome dari pembelajaran ini nanti diharapkan kita dapat menjadi PNS yang berkarakter dan profesional. Di sini saya ada satu artikel yang saya coba tulis di media massa. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa mencarinya di laman internet berjudul Dicari CPNS Milenial. Nah, dalam tulisan ini saya menyampaikan bahwa CPNS sekarang ini memiliki berbagai kelebihan. Salah satunya adalah memiliki keterampilan abad 21. Di sini keterampilan abad 21 ada 4. Pertama, literasi digital, berpikir inventif, komunikasi efektif, dan produktivitas tinggi. Nah, tentunya keterampilan ini juga nanti akan kita selalu bawa pada saat kita sudah menjadi CPNS dan bekerja di unit kerja kita, dengan selalu menerapkan nilai-nilai aneka. Saat ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi di organisasi kita, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi pandemi global COVID-19 ini. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya bisa kita lakukan secara konvensional, tetapi sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Misalkan dalam konteks pekerjaan saya sebagai fasilitator pelatihan, maka pembelajaran yang awalnya saya sampaikan secara tatap muka, maka itu sekarang harus saya sajikan pembelajarannya dengan jarak jauh, dan tentunya ini berkonsekuensi harus berpikir inventif dan kreatif untuk membuat bahan-bahan pembelajaran agar pesan-pesan instruksionalnya itu dapat dimengerti secara mudah menggunakan berbagai media teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini saya sudah melihat berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa CPNS yang mengikuti Latsar pada masa pandemi maupun sebelumnya itu telah berhasil memberikan banyak sekali kontribusi terhadap organisasinya. Oleh karena itu, nanti saya berharap dari para Bapak Ibu dan teman-teman peserta Latsar CPNS ini dapat selalu menerapkan
keterampilan abad 21-nya, dan tentunya juga nilai-nilai aneka agar dapat memberikan banyak manfaat dan dampak terhadap organisasi maupun masyarakat. Baik, ini untuk memperjelas saja dari apa yang saya sudah sampaikan, bahwa kita sebagai PNS mempunyai nilai dasar dan kode etik yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya dalam konteks Latsar ini, kita juga telah mendapatkan materi terkait dengan agenda 2 nilai aneka. Dan tentunya ini nanti harus kita coba aktualisasikan dalam masa waktu yang tidak begitu lama lagi, dalam masa habituasi sekitar 30 hari, maupun nanti pada saat aktualisasi yang sesungguhnya pada saat kita sudah bekerja sebagai PNS hingga nanti kita pensiun nanti. Nah, ini harus kita tetap aktualisasikan. Nah, harapannya nanti fungsi dan tugas kita sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa ini dapat optimal dengan selalu menerapkan nilai-nilai dasar, kode etik, dan nilai aneka. Nah, ini merupakan gambaran dalam pendidikan karakter bahwa pada saat kita sudah mengetahui sebuah nilai, dalam hal ini adalah nilai aneka, moral knowing kita sudah ketahui, dan kita tentunya harus meningkatkan pemahaman kita menjadi sikap kita. Nah, di sini kita tentunya sudah menjadi sikap kita sudah merasakan bahwa nilai-nilai aneka itu adalah nilai-nilai universal yang bagus dan positif sebagai nilai yang membawa perubahan bagi diri kita dan juga organisasi. Nah, tentu saja ini juga nanti harus kita bawa ke tahap yang berikutnya lagi, ke dalam tindakan kita. Nah, tindakan kita nanti harus mencerminkan nilai-nilai dari aneka, sehingga pada saat kita melakukan aktualisasi, ketiga komponen ini akan selalu terbawa dalam proses penerapannya, sehingga tidak ada yang saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya, karena tiga-tiganya ini adalah saling bersinergi untuk membangun sebuah aktualisasi kita nanti pada saat masa habituasi. Nah, kira-kira nanti kita pada saat menerapkan nilai aneka ini, kita seperti memasang puzzle ya. Tentunya nanti kita akan mencoba membuat latihan-latihan agar nanti pada saat kita melakukan internalisasi pada setiap kegiatan itu dapat kita sesuaikan dan tentunya tidak keluar dari substansinya. Nah, kira-kira nanti seperti apa? Nah, ini memang nanti harus kita langsung praktikkan, karena kalau kita hanya ilustrasikan hanya dengan pembelajaran seperti ini, nanti akan sulit sekali kita memahaminya. Tetapi nanti kalau kita sudah mempraktikannya dengan contoh tugas dan pekerjaan kita sehari-hari di unit kerja kita, itu akan lebih mudah. Nanti kita akan lakukan pada pembelajaran setelah ini kita selesaikan seluruhnya. Nah, ini nanti bentuk latihan individu maupun kelompoknya yang nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman akan coba lakukan, sehingga nanti nilai-nilai tersebut bisa langsung kita kaitkan dengan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari di unit kerja. Dengan cara ini maka kita akan lebih dapat mudah memahami sekaligus merasakan manfaatnya dan mempraktikannya secara langsung. Ya, bagaimana Bapak, Ibu, dan teman-teman semua setelah mengikuti pembelajaran agenda 2 ini? Saya berharap tentunya dari pembelajaran agenda 2 ini nanti dapat diteruskan lagi ke agenda 3 dan agenda 4 sebagai puncak dari pembelajaran Latsar CPNS kita pada kali ini. Dan akhirnya saya sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.